Ada kuasa dalam pujian. Renungan hari ini, Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jemaat Kristus, memuji-muji Tuhan bukanlah dikhususkan bagi orang-orang Kristen yang bersuara bagus, sudah rekaman, atau memiliki album, atau yang sudah terlibat pelayanan worship leader, ataupun singer. Menyanyi, menaikkan pujian bagi Tuhan, dan membesarkan namanya adalah kehidupan orang-orang percaya, baik itu anak-anak, pemuda, ataupun yang sudah dewasa. Oleh karena itu, semua orang percaya harus memuji Tuhan dengan segenap hati. Pemazmur berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Tuhan tidak menilai seberapa bagus suara kita, tetapi Dia melihat hati kita, hati yang mau percaya, hati yang berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui kitab Mazmur ini, dapat kita lihat kumpulan puji-pujian dari umat Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama melihat isi hati Daud, bahwa dia merasakan sendiri ada kuasa, ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan dalam setiap pujian bagi Tuhan. Untuk itulah Daud berkata bahwa aku hendak memuji Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selama aku ada. Daud sadar betul bahwa dalam keadaan apapun yang dia alami, Tuhan layak terus dipuji dan diagungkan. Sebab Ia bertindak, Ia bekerja, Ia campur tangan dalam setiap segi kehidupan Daud. Tuhan tidak pernah membiarkan dia berjalan sendirian. Mazmur dan pujian sudah menjadi gaya hidup bagi Daud. Jemaat Kristus, demikian hendaknya kehidupan kita. Pujilah Tuhan dengan segenap hati sebagai ucapan syukur kita, sebagai penyembahan kita, sebagai kekaguman kita, sebagai iman percaya kita kepada Tuhan, tanpa mempertimbangkan bagus dan tidaknya suara kita, sebab Tuhan melihat hati. Pujian adalah firman yang dimelodikan, sehingga ketika hal ini menjadi kehidupan kita, kita akan terus dibawa kepada kehidupan yang berfokus kepada Yesus. Dalam segala keadaan dan situasi, pujilah Tuhan, sebab ada kuasa, ada pengharapan, ada penghiburan, ada kekuatan, ada ucapan syukur dalam setiap pujian. Jadi, mari jalani hari ini dengan puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Tinggikan dan besarkan namanya dalam setiap aktivitas yang kita jalani hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Kristus sempurna atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Semua tentang Yesus. Renungan firman Kristus hari ini, Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Jemaat Kristus, ini adalah pernyataan Yohanes di hadapan para muridnya dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yohanes dikenal sebagai orang yang memiliki pengaruh besar pada zaman itu, sebab ia pun juga dikenal sebagai seorang nabi. Meski demikian, melalui pernyataan tersebut dapat kita lihat bagaimana ia sangat menyadari tujuan hidupnya, bahwa dia diutus sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi, dia mempersiapkan hati umat Tuhan untuk menyambut pribadi yang lebih besar dari dirinya. Dia bukanlah Mesias yang dinantikan oleh semua umat manusia, tetapi ia sangat bersuka cita sebab Sang Mesias telah hadir dan bersiap melakukan karyanya. Yohanes berkata, ia harus makin besar dan aku harus semakin kecil, merupakan pernyataan bahwa yang harus dikenal, yang harus dilihat oleh semua orang adalah Mesias dan bukan dirinya. Jemaat Kristus,
Demikian hendaknya kita memandang kehidupan kita. Kita ini adalah utusan Kristus untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kebenaran, Injil kasih karunia kepada semua orang. Kita adalah orang-orang yang diutus bukan hanya memperkenalkan kedatangan Yesus yang pertama, tetapi juga sekaligus mempersiapkan hati banyak orang untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali dengan sukacita. Untuk itu, jangan sibuk dengan kehidupan kita sendiri dan melupakan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ingatlah bahwa hidup kita bukan lagi tentang kita, melainkan tentang Yesus. Yesus yang harus makin besar, tetapi kita harus makin kecil. Selamat menjalani hari ini. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati. Akulah jalan satu-satunya. Perenungan firman Kristus hari ini, Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jemaat Kristus, kabar baik hari ini adalah bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan. Melalui karya salibnya, Yesus bukan hanya menyatakan diri sebagai jalan keselamatan, jalan kepada Bapa, tetapi Dia juga menyatakan diri sebagai jalan atas setiap persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Janganlah kita menggantungkan harapan kita pada jalan lain selain Yesus, misalnya kepada manusia, harta benda, pekerjaan, ataupun kekuatan kita sendiri. Jika itu yang terjadi, maka sangat wajar jika hidup kita dilanda ketakutan dan kecemasan. Untuk itu, marilah kita kembali dan terus fokus kepada Yesus dalam kasih karunia-Nya dan menaruh harapan hanya kepadanya. Sebab Dialah jalan yang sejati, yang membawa dalam kebenaran dan kepada kehidupan. Dialah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Yesus tidak menjanjikan bahwa jalan kita selalu rata dan kita terhindar dari setiap badai hidup. Tetapi Dia berjanji bahwa damai sejahtera sempurna itu akan kita alami dan kita ada dalam penyertaan-Nya di sepanjang hidup kita. Di dalam rencananya yang sempurna dalam hidup anak-anak-Nya selalu ada jalan, bahkan ketika semua pintu tertutup. Kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dan selama waktu dan tugas kita belum selesai, Tuhan akan terus menyatakan kuasa pemeliharaan dan pertolongan-Nya bagi hidup kita. Jadi, mari jalani perjalanan hidup kita dengan terus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus yang adalah jalan satu-satunya bagi hidup kita atas segala hal. Maka kita akan mengalami jalan kemenangan-Nya nyata sempurna. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita. Tegakkan kepala kita. Perenungan firman Kristus hari ini, Mazmur 3 ayat 4. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Jemaat Kristus, ini merupakan Mazmur Daud ketika ia lari dari kejaran anaknya, yakni Absalom. Ia merasa bahwa nyawanya terancam sebab Absalom mengerahkan pasukannya untuk mencari Daud. Dalam keadaan demikian, Daud tahu kemana ia harus lari dan mencari pertolongan.
Ya, ia berseru kepada Tuhan, sebab ia percaya bahwa Tuhan adalah perisai dan tempat perlindungan. Tuhan juga yang menjadi pembelanya dan yang tetap membuat kepalanya tegak. Untuk itu ia berani berkata bahwa aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku, karena Tuhanlah yang menopang dan memberi pertolongan. Jemaat Kristus, demikian hendaknya dalam hidup kita memandang kehidupan ini. Tidak dipungkiri bahwa masing-masing setiap kita memiliki tantangan hidup yang berbeda-beda. Tetapi biarlah kita masing-masing memiliki kesamaan, yakni tahu kemana kita harus berlari dan mencari pertolongan. Miliki ketetapan hati bahwa Tuhanlah perisai dan perlindungan hidup kita, dan kesanalah kita berlari. Sehingga kita pun berani berkata, aku tidak takut, sebab Tuhan menyertai dan menopang hidupku. Akhirnya, mari jalani hari ini dengan langkah pasti. Sekalipun keadaan dan situasi masih melawan kita, tetapi selama Tuhan menyertai hidup kita, Dia yang menjadi pembela kita. Tegakkan kepala, karena kita adalah pemenang. Selamat menjalani hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Muliakan Tuhan dengan bersyukur. Shalom Jemaat Kristus. Perenungan firman Kristus hari ini terambil dari Mazmur 50 ayat 32. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jemaat Kristus, firman hari ini mengingatkan kepada kita untuk hidup dalam ucapan syukur, dan hidup yang bersyukur adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Selain itu, bersyukur juga merupakan kunci kepuasan dan kebahagiaan hidup. Mengapa kita harus selalu mengucap syukur? Karena kehidupan yang selalu bersyukur menunjukkan kesadaran bahwa kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan sumber segalanya bagi kita. Dialah sang pemilik hidup kita. Kepada jemaat di Tesalonika, Paulus juga mengingatkan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala hal, mengucap syukurlah. Sebab dalam keadaan apapun kehidupan kita, Allah menyatakan penyertaan-Nya atas hidup kita. Bersyukur berlawanan dengan bersungut-sungut. Orang yang dalam hidupnya dipenuhi dengan persungutan pasti tidak mengalami kepuasan dan kebahagiaan hidup, karena dalam persungutannya ia tidak pernah melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan nyata dalam hidupnya. Jadi, mari jalani hidup kita hari ini dengan ucapan syukur dan muliakan Tuhan dengan hal itu. Tetap fokus dan sadar tentang penyertaan Tuhan di hidup kita dalam segala hal, dan nikmati hidup kita hari ini dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjalani hari ini. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan Yesus menyertai.